Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Ervan Maulana yang akan menemani Anda dalam berita-berita teraktual, tajam dan menarik terkait pembelajaran di minggu lalu mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Nah, di minggu lalu telah dipresentasikan ya tentang jurnalisme di Indonesia dan di dunia, peran vital jurnalisme investigasi dalam memperkuat demokrasi. Nah, poin pertama dijelaskan bahwa kondisi jurnalisme di dunia, indeks kebebasan pers di dunia. Nah, indeks kebebasan pers dunia atau global menunjukkan volatilitas yang sangat besar dalam berbagai situasi, dengan kenaikan dan penurunan yang besar serta perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti kenaikan 18 peringkat di Brazil dan penurunan 31 peringkat di Senegal. Nah, ketidakstabilan ini merupakan hasil dari meningkatnya agresivitas dan di pihak otoritas di banyak negara dan meningkatnya permusuhan terhadap jurnalisme media sosial di dunia nyata. Nah, adapun tantangan yang dihadapi jurnalisme di dunia, dijelaskan di sini bahwa jurnalisme dunia saat ini beroperasi dalam landscape yang berkembang pesat. Nah, pemirsa, dengan peluang luar biasa dan tantangan signifikan, tantangan yang dihadapi jurnalisme dalam setiap era dapat diamati melalui berbagai aspek yang terus berkembang seiring waktu. Pada masa kejayaan media cetak yang mendominasi dunia pers dari abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20, salah satu hambatan utama adalah terbatasnya akses informasi serta kontrol ketat yang diterapkan oleh pemerintah atau pemilik media besar terhadap konten berita yang disebarkan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya jurnalisme untuk beradaptasi dengan perubahan sambil tetap menjaga nilai-nilai fundamental seperti akurasi dan pelayanan publik. Nah, adapun kondisi jurnalisme di Indonesia, itu indeks kebebasan pers di Indonesia, pemirsa, itu mencerminkan kompleksitas lingkungan pers yang dihadapi berbagai tantangan seperti tekanan politik, disinformasi, kekerasan terhadap jurnalis. Meskipun berada di kategori cukup bebas, situasi ini menuntut perbaikan signifikan agar kebebasan pers dapat berfungsi optimal sebagai pilar demokrasi. Nah, adapun kasus kekerasan jurnalisme di Indonesia, yang pertama ada kekerasan fisik. Serangan fisik terhadap jurnalisme sering terjadi terutama ketika meliput isu-isu sensitif seperti korupsi, kerusakan lingkungan, dan juga konflik sosial. Adapun kasus yang kedua ada intimidasi melalui hukum. Nah, hukum seringkali digunakan sebagai alat intimidasi terhadap jurnalis. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi salah satu instrumen yang paling sering dipakai untuk mengkriminalisasi pemberitaan. Kekerasan yang selanjutnya ada ancaman cyber doxing. Di era digital, ancaman terhadap jurnalis meluas ke ranah daring. Nah, pemirsa, banyak jurnalisme yang menjadi korban doxing. Doxing ini penyebaran data pribadi atau serangan cyber oleh kelompok tertentu, termasuk buzzer publik. Ancaman ini menciptakan tekanan psikologi bagi para jurnalisme, pemirsa. Nah, kekerasan jurnalisme di Indonesia ini ada yang keempat, ada kasus pembunuhan yang belum terselesaikan. Kasus pembunuhan jurnalis Fuad Muhammad Syafruddin yang dipanggil Udin dari Bernas pada 1996 masih belum terungkap hingga kini. Tidak kemampuan pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Nah, peran jurnalisme investigasi dalam masyarakat demokrasi. Nah, definisi investigasi merupakan sebuah liputan yang membongkar sebuah yang tersembunyi. Maka risiko yang dihadapi juga sangat tinggi. Nah, proses peliputan investigasi juga terdapat beberapa hal yang tidak dihambatan dan sebuah tantangan yang dihadapi oleh si jurnalis. Nah, contoh kasus jurnalisme investigasi di Indonesia dan dunia.
Di dunia ada skandal Watergate, adalah salah satu contoh yang paling ikonik dalam sejarah jurnalisme investigatif pada tahun 1972. Dua jurnalis dari Washington Post, Carol Bernstein dan Bob Woodward, melalui penyelidikan tentang serangkaian. Selanjutnya di Indonesia, perusahaan-perusahaan Indonesia menjadi produksi nikel. Dampaknya ini yang pertama meningkatkan transparansi, mendorong akuntabilitas, penguatan demokrasi, perubahan kebijakan, kelima perlindungan hak asasi manusia. Nah, mungkin pemirsa itu laporan atau berita di minggu lalu terkait mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita yang dipresentasikan oleh kawan-kawan kelas KPI 5D. Nah, pemirsa, tadi berita teraktual dan menarik. Saya Irfan Maulana pamit undur diri, selamat siang.